Sangat disayangkan, kebijakan pemerintah ini justru, tidak memberikan perspektif, keadilan gitu ya, terhadap kepentingan para pekerja. Di mana kita tahu, Presiden Jokowi sangat appreciate tentang persoalan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, upah yang layak, dan kemudian pendapatan yang layak. Nah, di masa, krisis kesehatan dan krisis ekonomi, paling besar yang memiliki dampak itu adalah kaum buruh, di mana buruh, dirumahkan tanpa mendapatkan upah, terus kemudian, juga kebijakan berbagai macam kebijakan yang akhirnya berdampak kepada semakin, terhimpitnya kepentingan, kaum buruh dan masyarakat. Kita bisa, lihat tentang persoalan beberapa tahun terakhir gitu ya, tentang persoalan upah buruh, di 2001, di 2020 kenaikannya hanya 1,09%. Prakteknya di daerah-daerah banyak bahkan ada yang, tidak, kenaikannya sangat, minim, bahkan ada yang 5.000, 10.000, 20.000. Nah, tapi kita bisa lihat kondisi real dan, objektif gitu ya, pasca berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan pencabutan subsidi listrik, terus kemudian, melakukan kenaikan BBM, kenaikan PPN 11%, termasuk juga, kenaikan tol. Ini berimplikasi kepada semua kebutuhan hidup semakin tidak terkendali, bahkan semakin sulit dijangkau oleh para pekerja, di mana upah yang ditekan serendah-rendahnya, tapi dalam posisi, terjadi, perbaikan ekonomi, tidak juga membuat bagaimana, beban yang selama ini semakin, besar yang ditanggung oleh kaum buruh, justru hari ini ditentukan, sangat, disayangkan, dibatasi hanya 10%. Kalau kita mau lihat, dengan kenaikan BBM dan kebutuhan hidup, itu, kaum buruh saja gitu ya membayar listrik dalam 1 bulan yang 900 kWh aja paling minimal 500.000. Bayangkan kalau upahnya tuh, diambil pukul rata-rata di seluruh Indonesia misalkan 3 juta, 500, tinggal 2,5. 2,5-nya dibagi dengan kebutuhan hidup, belum lagi mereka kalau yang berkeluarga menanggung anak gitu ya, terus kemudian juga nah ini saya seharusnya pemerintah memiliki tanggung jawab bagaimana peningkatan kesejahteraan gitu ya, termasuk juga para pengusaha yang hari ini menganggap bahwa buruh itu adalah mitranya, tapi juga seringkali tidak memberikan, keterbukaan, transparansi ketika ada dalam hal-hal, terjadi untuk melakukan, negosiasi ataupun untuk melakukan kenaikan, upah. Nah itu yang sangat, disayangkan di mana kita tahu sebenarnya pemerintah juga, agak kesulitan juga kan untuk mengimplementasi PP 36. Kenapa? Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal sudah bermasalah, terus kemudian ketika putusan Mahkamah Konstitusi juga, sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang, Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang inkonstitusional yang bersyarat. Nah, pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan dalam, masa 2 tahun gitu. Prakteknya sampai hari ini adalah juga, belum terjadi perbaikan bagaimana melahirkan, sebuah regulasi undang-undang yang, patuh terhadap ajas-ajas hukum yang lain ya, itu yang seharusnya dilakukan gitu ya gitu, di mana kita tahu PP 36 di tahun 2021 ketika digunakan juga akhirnya semakin membuat para pekerja semakin, sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tentang persoalan pangan sehingga kenapa terjadi sebuah misalkan, ada, sampai hari ini daya beli masyarakat semakin menurun karena memang pendapatannya semakin kecil gitu. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan yang seharusnya gitu ya, ketika seharusnya, pengusaha gembira nih kalau misalkan terjadi peningkatan kesejahteraan, daya beli masyarakat, semakin, tinggi, produk-produk yang diciptakan oleh buruh yang diproduksi seharusnya bisa dikonsumsi, tapi hari ini kan buruh semakin sulit untuk mengkonsumsi apa yang diproduksi oleh kaum buruh karena dampak dari, kebijakan upah murah ditambah lagi dengan berbagai macam kebijakan yang lain yang akhirnya memberikan dampak semakin terhimpitnya kaum buruh. Ba